Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menargetkan masa tanggap darurat gempa Cianjur dapat selesai dalam kurun waktu 7 hari. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan, dalam masa tanggap darurat fokus kegiatan yang dilakukan adalah pencarian dan evakuasi korban merupakan prioritas. Tercatat masih sekira 151 warga yang dilaporkan hilang. Ia berharap masa tanggap darurat ini akan dimaksimalkan semua pihak yang terjun untuk mencari korban dalam kondisi apapun serta bisa dilakukan identifikasi. Suharyanto berujar, semua bergerak tanpa komando dan dalam melakukan kegiatan penanganan pengungsi bisa terarah. Kemudian dalam tanggap darurat pun dipastikan masyarakat terus didampingi agar tak merasa menderita secara sendirian. Selesai masa tanggap darurat selesai akan ada masa rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan, termasuk rumah yang rusak akibat gempa. Tercatat hingga Selasa 22 November sekira pukul 5 sore waktu Indonesia Barat, sebanyak 6.570 rumah rusak berat, 2.071 unit rumah rusak sedang, dan 12.641 rumah rusak ringan. Pihaknya sudah menyiapkan 2 skema untuk membangun kembali rumah warga yang rusak. Kemudian skema kedua yakni masyarakat diberikan dana tunggu hunian. Misalnya, warga terdampak bisa tinggal sementara waktu di rumah tetangga atau sanak saudara sembari menunggu rumah yang dibangun jadi. Nantinya pemerintah akan membantu melalui uang sewa bulanan. Sebagai informasi, gempa bumi mengguncang Kabupaten Cianjur sekira pukul 1:21 waktu Indonesia Barat pada Senin 21 November. Gempa dengan magnitudo 5,6 itu mengakibatkan 284 korban meninggal dunia, serta 1.083 lainnya mengalami luka-luka. Selain itu, gempa juga berdampak pada ratusan rumah rusak berat, serta ribuan orang mengungsi. Selanjutnya langkah-langkah yang akan dilaksanakan oleh BNPB dan BMKG. Besok pagi saya akan ke Sasaran, kami undang juga Kepala BMKG untuk kalau berkenan turut serta kami untuk melaksanakan pendampingan terhadap langkah-langkah penanganan gempa di Kabupaten Cianjur. Kami akan segera mengaktifkan posko penanganan bencana. Kemudian juga kedatangan kami ke daerah akan membawa logistik bagi para pengungsi yang terpaksa harus tinggal di pengungsian. Karena kalau kita lihat kerusakannya ini cukup masif. Jadi kalau berdasarkan pengalaman penanganan bencana gempa sebelumnya, dapat kami perkirakan begitu masyarakat yang harus mengungsi ini cukup banyak. Sehingga kami akan siapkan logistik seperlunya, tenda-tenda, kemudian untuk mengaktifkan posko juga kami akan dorong anggaran dana siap pakai dengan target saat tanggap darurat ini kami pastikan masyarakat Kabupaten Cianjur dan daerah lain yang terdampak ini bisa betul-betul tertangani kebutuhan dasarnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.